Nah, jadi alat ukur batas ini untuk memeriksa objek ukur komponen mesin yang dibuat dalam jumlah besar. Nah, ini nih. Jadi keunggulan penggunaan kaliber batas ini kalau misalnya komponennya tuh banyak. Nah, karena proses pengukurannya tergolong relatif cepat ya untuk penggunaan kaliber batas. Nah, jadi masuk tidaknya objek ukur dalam batas toleransi cuma bisa mengetahui ini saja. Nah, kalau misalnya menggunakan alat ukur biasa itu kan sangat membutuhkan waktu yang banyak ya. Kalau misalnya kecepatan produksinya juga tinggi. Jadi ini tuh cocok untuk mass production atau komponen dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, ini adalah contoh-contohnya kaliber ya. Nah, ada yang bentuknya itu poros dan juga ada yang bentuknya lubang. Nah, ini adalah contoh kaliber batas rahang. Nah, kita lihatnya gambar yang atas aja ya, yang ini. Nah, saya perbesar. Nah, ini adalah kaliber batas rahang. Kalian bisa lihat ya di sini, nggak usah lihat yang lingkaran-lingkarannya dulu lah. Lihat aja bendanya aja dulu nih. Benda kalibernya. Jadi ada rahang sebelah kiri, dia adalah kaliber Go, dan juga ada rahang sebelah kanan, yaitu kaliber Not Go. Seperti itu ya. Nah, di mana kaliber ini tuh untuk mengetahui apakah sebuah objek ukur, di mana objek ukurnya ini adalah silinder ya. Karena dia bentuknya rahang berarti ini untuk mengukur objek ukur yang silinder atau poros. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa si ukuran untuk kaliber Go diameternya lebih besar daripada yang not Go. Ya otomatis ya. Nah, kalau misalnya Go ini itu ditentukan pada ini nih, material maksimum. Nih, di sini bisa kita lihat material maksimum yang H ya. Jadi ini adalah batas toleransi yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya ya contoh lah ya, misalnya ukuran maksimalnya adalah 12,1, sedangkan ukuran minimalnya itu adalah 11,9 misalnya. Nah, yang Go ini kita setting di 12,1 mm. Seperti itu. Jadi si ukurannya paling besar ya. Ukurannya paling besar untuk yang kaliber Go ini. Nah, ini adalah material maksimum atau batasan paling maksimal dari porosnya ya. Kalau misalnya masuk berarti kita tahu bahwa ya kita gambarin ya. Nah, ini adalah 12,1, yang ini 11,9. Kalau misalnya masuk berarti kita yakin bahwa ukuran dari si bendanya itu tuh lebih kecil daripada 12,1, iya kan? Ya enggak? Ya enggak? Halo, halo? Kalau masuk nih ya, kalau masuk, oh masuk nih. Oh berarti kita yakin bahwa ukurannya lebih kecil daripada 12,1 kayak gitu. Nah, ini untuk yang Go. Tapi kita belum yakin apakah ukurannya itu lebih besar daripada 11,9 apa enggak. Makanya kita putar, kita pakai yang Not Go di sini. Nah, kaliber Not Go kalau misalnya kita zoom lagi, nih lihat. Ini tuh yang Not Go, nih lihat garis putus-putusnya ya. Garis putus-putusnya yang ini nih, yang bukan putus-putus, garis yang ini nih. Nah, yang ini nih, yang L nih. Ada H, ada yang L ya. Nah, ini adalah toleransi bawahnya. Jadi batas toleransi bawah dari si porosnya yaitu 11,9. Itu adalah kaliber not go-nya ya. Nah, jadi normalnya kalau misalnya kita masukin poros itu tuh harusnya nggak masuk gitu ya. Nah, ini nih yang 11,9. Jadi kalau misalnya porosnya kita masukin ke sini gitu ya. Kalau misalnya dia nggak masuk, berarti kita yakin bahwa ini lebih besar daripada 11,9, iya nggak? Kalau misalnya nggak masuk,
Ya, berarti lebih gede ya. Yang masuknya itu lebih gede gitu daripada lubangnya gitu. Kalau misalnya nggak masuk. Nah, kondisi inilah yang kita yakin bahwa produk yang kita hasilkan itu tuh berada di antara 11,9 sampai 12,1 kayak gitu. Berarti ini lolos kualitas. Kalau misalnya dimasukin ke sini, ternyata masuk gitu porosnya ya. Berarti ini ukurannya di bawah dari 11,9. Nah, itu berarti tidak lolos kualitas ya, sederhananya seperti itu. Gimana? Sampai sini bingung nggak? Nah, bisa kita lihat di sini ya, bahwa yang warnanya abu-abu nih, abu-abu agak pekat, ini adalah zona toleransinya. Jadi ya antara 11,9 sampai 12,1 ya. Jadi itu zona toleransinya. Seperti itu. Ini adalah kaliber batas yang mode rahang. Ya, ini deskripsinya yang sama yang saya jelasin tadi lah. Nah, berikutnya kalau misalnya kalibernya itu kaliber batas yang sifatnya poros. Kita lihat ke gambar yang bawah ya. Kalau misalnya yang sifatnya poros. Nah, ini kayak gambarnya ini ada dua ya, sama ya. Jadi ada silinder yang go, ada juga silinder yang not go. Di sini kalau misalnya yang go, bawah. ya, berarti ini si benda kerjanya itu adalah lubang ya untuk kasus ini. Kalau misalnya yang go, kita zoom dulu biar lebih jelas. Nah, kita lihat di sini ya. Yang go, dia itu ukurannya itu ukuran batas minimum. Berarti toleransi yang paling kecil ya untuk yang go. Sedangkan untuk yang not go, dia yang paling besar. Kebalikan dengan yang kaliber rahang tadi ya. Kalau kaliber poros, justru yang go-nya yang kecil, yang not go-nya yang tinggi. Kenapa kayak gitu? Coba kita kasih simulasi lagi. Sama lah tadi. Si ukuran lubangnya kita tetapkan antara 11,9 dengan sampai 12,1 misalnya ya. Kita tetapkan seperti ini. Nah, kalau misalnya pertama yang go dulu nih. Yang go, dia kan kita setting di ukuran yang paling kecil ya, ukuran yang 11,9. Harusnya masuk. Ya kan, harusnya masuk kan. Nah, kalau misalnya masuk, nih kalau misalnya si lubangnya ini masuk, lubangnya sesuai gitu ya. Berarti kita yakin bahwa si ininya tuh lebih daripada 11,9 kayak gitu. Kalau misalnya masuk. Kalau misalnya nggak masuk, kalau misalnya nah kebalikannya kalau misalnya yang not go, kita putar gitu ya, kita putar itu yang paling besar yang H di sini. Itu kalau misalnya nggak masuk, berarti lebih besar. Nah, oh sebentar, ini kayaknya kebalik deh. Sebentar, saya cek dulu Jelas, ya. Pak. Jelas, Pak. Kok yang Jelas, mana? Pak. Eh, ini 11,9, 12,1. Yang go. Kalau misalnya masuk, ya seperti itu. Ini untuk batang sinus. Nah, jadi gimana caranya menggunakan batang sinus untuk mengukur sudut?
Nah, awalnya blok ukur diperkirakan dengan mengukur sudut alfa menggunakan busur bilah dan bantuan blok ukur sudut ya, blok ukur sudut. Nah, setelah sudut alfa diukur, dapat dihitung nilai H dan dicari susunan blok ukur. Nah, ininya kita perkirakan berapa sih ketinggian H. Nah, awalnya jadi ngukur alfa ini menggunakan susunan blok ukur ya. Susunan blok ukur yang udah kita jelasin 2-3 minggu yang lalu. Nah, setelah itu kita cari H-nya. Nah, H-nya berapa? Kan sin alfa itu sama dengan H per L ya, sama kayak tadi nih. Nah, karena Ya alfanya Pak. kita udah dapat Biar dari bayar. hasil pengukuran kemarin, bukan kemarin ya, sebelumnya ya menggunakan blok sudut, kita mau pengukurannya tuh jauh lebih akurat, jadi menggunakan batang sinus. Nah, kita udah tahu alfanya. Nah, jadi kan suatu nilai ya sama dengan H per L. Kalau misalnya mau tahu H-nya berarti ya ini sin alfa dikali L. Nah, 8. dapatlah angka. Lalu kita susun blok ukur di sini untuk sesuai dengan H yang di sini. Nah, bagaimana hal ini bisa menunjukkan pengukuran yang lebih akurat? Setelah itu, nah kalau misalnya udah akurat, ini harusnya rata banget kan? Ininya harusnya rata banget. Nah, kita buktikan dengan dial indikator, kita geserkan ke kanan atau ke kiri gitu. Geserkan ke kanan atau ke kiri. Nah, itu adalah perbedaan ketinggian daripada titik 1 dan titik 2. Nah, ini adalah sebagai koreksi dari ininya ya, ketinggiannya. Kalau misalnya turun, oh berarti si H-nya harus lebih tinggi seperti itu. Sampai di mana perubahan ketinggian ini itu tuh di bawah 10 mikrometer. Sampai segitu tuh. Baru bisa dihasilkan hasil pengukuran yang lebih akurat. Itu untuk batang sinus. Ini alat bantu ukur ya. Nah, ini juga ada aturan di mana batang sinus ini kalau misalnya lebih mendekati ke 90 derajat, kecermatannya itu semakin berkurang karena ini jarak ininya tuh akan semakin lebar ya, kan semakin terjal itu semakin tidak bagus gitu. Semakin sulit si rollernya untuk menempel ke bagian bawah. Jadi batang sinus ini cocok untuk ukuran sudut yang di bawah 60 derajat. Nah, ini juga batang sinus cocok untuk kita untuk mengukur kesudutan dari sebuah benda ya. Nah, ini nih, kesudutan itu kan variasi dari sudut ini nih, dari permukaan ini. Bisa kita gunakan batang sinus seperti itu. Ya, ini juga mirip sebenarnya konsepnya dengan batang sinus, hanya saja ini menggunakan alat bantu yang lebih canggih ya. Jadi penambahan ketinggiannya ini bisa diatur menggunakan mekanisme di sini ya. Sebenarnya sama-sama aja dengan batang sinus. Tapi naikin turuninnya itu lebih mudah lah. Mirip ini cara kerjanya. Ini videonya jelas gak? Kelihatan gak? Halo, halo? Nah, misalnya nih, kita mau ngukur sudut dari benda ini nih. Nah, awalnya kita Longgar. udah punya rujukan bahwa sudutnya sekian misalnya. Nah, kita atur posisi blok ukurnya. Nah, ini adalah batang sinus yang tadi digambar ya.
Nah, ini susunan blok ukurnya udah ada. Nah, itu benda ukurnya udah ditempel ya di sana. Nah, lalu kita gunakan, ini dia menggunakan pupitas, digeser ya. Nah, ini ada segitiga tuh di situ. Nah, udah terbentuk segitiganya ya. Nah, dugaan awal itu 15 derajat. Nah, jadi di sini sin 15 derajat kan depan dibagi miring ya. Nah, miringnya itu udah ketahuan. Dia itu jaraknya 100 derajat antar roda ya. Nah, itu OPP itu adalah tinggi susunan blok ukur. Nah, didapatlah 25,882 mm. Nah, kita atur susunan blok ukurnya yang mendekati nilai tersebut. 25, sekian tadi. Kita atur susunan blok ukurnya. Ya tidak ada celah mungkin Pak. Nah, itu ya cara menempelkan blok ukur tadi. Ini yang Biar Ya proses padu, tidak ada Pak. celah lagi. caranya. Biar nggak usah dikunci-kunci lagi, Pak. Biar nggak usah dipakai baut kayak gitu. Nah, baru di sini proses iterasi dilakukan. Kita coba lagi. Sampai dia itu mencapai, nah itu ya, perubahannya itu tidak signifikan. Ya, seperti itu cara penggunaan batang sinus. Ya, Pak. Oke ya, itu cara penggunaan batang sinus. Sekarang kita beralih ke toleransi. Ya, kita beralih ke sini. Ini udah materinya udah baru ya. Nah, ini itu adalah toleransi ukuran dan suaian. Jadi ini merujuk kepada ISO 286-1 tahun 1988. Nah, jadi toleransi ukuran atau dimensional tolerance adalah perbedaan ukuran antara dua harga batas. Ya ini standar ya, kalian udah ngerti. Jadi ada batas atas dan batas bawah, di mana ukuran atau jarak permukaan, batas geometri komponen harus terletak. Untuk setiap komponen perlu didefinisikan suatu ukuran dasar, sehingga kedua harga batas dapat dinyatakan dengan suatu penyimpangan atau deviation terhadap ukuran dasar. Contohnya seperti ini. Nah, untuk yang A itu penulisan dengan menyatakan batas ukuran atas dan bawah. Jadi udah langsung ketahuan ya. Ukuran atasnya 32,15, ukuran bawahnya 31,82. Nah, sedangkan untuk yang B, dia menyatakan ukuran dasar. Nah, ini ukuran dasarnya 32. Dan untuk yang batas atas dan batas bawahnya dinyatakan dengan deviasi atau penyimpangan terhadap ukuran dasar ini. Nah, berarti batas atasnya ukuran dasar ditambah 0,1 gitu ya.
Terus kalau misalnya batas bawahnya ukuran dasar dikurangi 0,2 seperti itu. Dan yang C juga mirip ya, ini menggunakan plus minus. Jadi ini kanan dan kiri sama, ukuran dasarnya 30, berarti ukuran atasnya 30 ditambah 0,1. Sedangkan batas bawahnya 30 dikurangi 0,1 seperti itu. Dan ada juga nih yang belum pernah kita bahas sebelumnya. Ini adalah sama juga toleransi ukuran juga, di mana kita tuliskannya itu menggunakan huruf dan angka 45 G7. Ini maksudnya apa nih? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, penulisan dengan menyatakan ukuran dasar dan simbol huruf dan angka menggambarkan toleransi ukuran menurut standar ISO. Toleransi ukuran juga. Jadi ini adalah ukuran dasarnya dan ini adalah toleransinya, zona toleransinya. Tapi apa maksudnya G7? Sebelum ke sana kita lihat dulu gambar di sini. Nah, kita ngelihat gambarnya itu sebelah kanan dulu ya. Sebelah sini dulu, sebelah kirinya nanti dulu. Jadi fokus dulu ke sini aja ya, fokus dulu ke sini. Nah, di sini ada gambar dua dimensi antara lubang, ini lubangnya ya, dan juga poros. Kebayang ya, ada lubang, ada poros. Nah, di sini untuk lubang itu sendiri, dia kan punya toleransi ya. Nah, ini adalah yang di bawah ini itu adalah diameter minimum dari poros. Jadi ini adalah ukuran bawahnya nih, ini ukuran L-nya ya, low. Sedangkan ini adalah diameter maksimum dari si porosnya, ini H-nya gitu. Untuk poros. Nah, misalkan si poros ini dia memiliki ukuran dasar. Nah, ukuran dasarnya itu ini yang dinyatakan sebagai garis yang strip-strip ini nih. Ini adalah ukuran dasarnya. Misalnya ada di sini. Berarti toleransinya kalau misalnya kita anggap angka, misalnya ya ukuran dasarnya 14. Nah, itu tuh ukuran batas atasnya itu masih kurang dari 14, misalnya minus 0,1. Dan ukuran bawahnya juga, batas bawah maksud saya, ini tuh misalnya 0,3 gitu. Nah, ini ceritanya kayak gini, ceritanya ya. Jadi ukuran dasarnya 14, terus penyimpangan maksimumnya 14 dikurangi 0,1, sedangkan penyimpangan minimumnya 14 dikurangi 0,3, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah ukuran dasar dengan penyimpangan. Kita lihat nih di sini nih. Ini adalah ya yang ini nih ya, yang kecil nih dari ukuran dasar sampai ke penyimpangan maksimal. Ini dinyatakan sebagai penyimpangan atas atau ES, batas atas ya dengan ukuran dasarnya. Sedangkan untuk batas bawah sampai ukuran dasar ini dinamakan EI atau penyimpangan bawah gitu. Sampai di sini masih bingung nggak? Intinya kalian harus kenal 3 istilah. Yang pertama adalah ukuran dasar. Ukuran dasar nih yang strip ini ya. Kalau misalnya di yang tadi, nah ini nih ukuran dasarnya tuh 45 nih. Jadi itu adalah si yang strip ini adalah 45-nya. 45. Nah, sedangkan penyimpangan atas itu adalah batas maksimal si porosnya. Gitu ya. Berarti jarak antara ukuran dasar ke batas maksimal. Kalau misalnya penyimpangan bawah, berarti jarak antara ukuran dasar ke minimal gitu. Ini adalah EI disebutnya. Jadi ada ES dan juga ada EI gitu ya. Ini untuk poros. Gimana, bingung nggak lihat gambarnya? Itu untuk poros ya. Ya kalau nggak bingung kita lanjut. Nah sekarang kita lihat istilah-istilah di yang sebelah ini nih. Untuk yang lubangnya. Kita lihat nih, kan lubangnya ini punya zona toleransi juga ya.
Nah, zona toleransi dari si lubang tersebut. Nah, ini adalah batas bawah dan ini adalah batas atas. Nah, sama juga kayak tadi, dia punya penyimpangan atas dan juga penyimpangan bawah. Penyimpangan itu adalah jarak dari ukuran dasar sampai ke atas. Ini adalah penyimpangan atas. Sedangkan ini adalah penyimpangan bawah. Jadi jarak dari ukuran dasar sampai batas bawah itu penyimpangan bawah. Nah, secara logo dibedakannya kapital dan huruf kapitil ya. Untuk yang lubang E-nya kapital nih. Sama-sama aja tapi ya untuk yang atas pakai S, untuk yang bawah pakai I. Ini juga sama. Untuk penyimpangan atas pakai S, penyimpangan bawah pakai I. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini nih, di gambar ini ya, gambar yang ini, kita lihat nih, ini adalah batas bawah, ya ini si, yang ini nih, ini adalah besarnya poros paling kecil yang diizinkan. Sedangkan yang ini, lingkaran yang itu batas poros yang paling besar yang diizinkan. Berarti ini adalah zona toleransi dari poros yang ini. Sedangkan yang kosong nih, ini kosong ya udah ini mah longgar karena longgar ya. Ya udara aja itu mah, nggak keisi apa-apa. Nah, ini untuk yang ini nih, lingkaran yang ini itu adalah ukuran lubang paling kecil untuk yang lingkaran yang ini. Sedangkan untuk lingkaran yang paling luar ini adalah ukuran lubang paling besar. Dan ini adalah zona toleransi dari lubang. Nah, ini zona toleransi dari lubang semua ini. Gimana, jelas? Jelas ya? Halo, jelas gak? Nah, ini harus benar-benar dipahami. Ini ke depannya ini harus banyak berimajinasi. Nah, ini contohnya ya. Garis no, ya, lihat gambarnya. Jadi ini adalah garis nol atau ukuran dasar ya. Ukuran dasar, ini garis nol. Dan ini yang kotak ini diibaratkan sebagai zona toleransi. Entah itu lubang atau poros. Oke. Nah, ceritanya di sini ada beberapa kasus. Misalnya ini adalah poros ya. Nah, ini ada beberapa kasus poros. Kalau misalnya kasus yang pertama ini, kasus yang pertama ya, kasus pertama ini dari ukuran dasar, nah dari ukuran dasarnya ini, nah misalkan ya biar lebih kebayang ya, ukuran dasarnya misalnya ini 45 mm. Nah, dia EI-nya itu, batas bawahnya itu adanya di atas. Udah lebih daripada 45 ya. Apalagi batas atasnya lebih banget daripada 45 gitu. Misalkan ini batas batas atasnya itu plus 0,5 misalnya ya. Batas bawahnya juga masih masih plus gitu. Ini misalnya 0,3. Nah, ini 0, berarti ini ya 45,3, yang ini 45,5 gitu. Ini kasus yang pertama. Kebayang sampai sini? Kebayang nggak? Ya, masih gampang. Nah, kalau misalnya yang ini yang plus minus nih. Jadi plusnya sama, minusnya juga sama. Misalkan ini 45 plus minus 0,2 misalnya ya. Oh, berarti ini adalah 45,2, 45,2. Yang bawahnya ini 44,8 kayak gitu. Jadi seimbang dari ukuran dasarnya.
Jadi plusnya 2 plusnya 0,2, minusnya juga 0,2. Nah, sedangkan untuk yang ini dia batas atasnya itu pas dengan ukuran dasar. Berarti ini contoh misalnya ya. Ini batas atasnya 45, ya saya tulisin toleransinya dulu. Iya, Pak. 45 ini tambah 0 yang bawahnya minus 0,2 misalnya. Atau 0,3 lah. Berarti batas atasnya pas 45, batas bawahnya 44,7. Kayak gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang ini dia minus dua-duanya. Berarti 45 misalnya minus 0, batas atasnya udah minus juga ya. Misalnya minus 0,2, bawahnya minus 0,5 kayak gitu. Berarti batas atasnya itu adalah 44,98 ya ini. 8,8. Yang batas bawahnya 44,5 kayak gitu. Ya, ini adalah perbandingan ya antar zona toleransi. Ini untuk poros. Gitu. Jadi bisa saja di atas daripada garis normal, bisa di antara memotong kayak gini, bisa juga di bawahnya. Tuh. Nah, ada yang dikenal sebagai istilah suayan. Suayan itu kalau misalnya kita mau memasangkan antara lubang dengan poros ya. Nah, ada 3 istilah nih. Mungkin kalian juga sering dengar. Jadi ada suayan longgar gitu ya. Ada suayan dipaksa. Jadi sebenarnya porosnya lebih gede daripada lubangnya. Ada juga suayan pas. Ini ya pas gitu ya, transition fits. Nah, kalau misalnya suayan longgar itu suayan yang selalu akan menghasilkan kelonggaran, pasti masuk gitu ya. Jadi daerah toleransi lubang selalu terletak di atas toleransi poros. Ini kuncinya. Jadi kalau misalnya kita gambarin, nanti ada gambarnya. Atau sederhananya gini lah. Ini ukuran normal ya, ini ukuran normal. Nah, untuk yang lubang itu toleransinya selalu ada di atas. Nah, lubang. Iya, Pak. Nah, untuk porosnya selalu ada di bawah gitu ya. Ini toleransi Longgar, Pak. poros. Jadi kapanpun, walaupun porosnya paling maksimal gitu ya, dan walaupun si lubangnya paling minimal, itu nggak bakal mungkin Porosnya. nggak masuk, pasti masuk gitu. Tetap ada ruang hampa di sini gitu kan. Nah, ini adalah untuk kasus Longgar. suayan longgar. Nah, kalau misalnya suayan paksa gimana? Nah, suayan paksa mah gini. Kalau suayan paksa, jadi ini lubang ya. Ini lubang. Yang ini poros. Nah, si lubangnya malah di bawah nih. Lubangnya di bawah, porosnya di atas. Ini lubang. Coba kalian bayangin. Nih, lubangnya pasti lebih kecil daripada ukuran normal kan? Sedangkan porosnya pasti lebih besar daripada ukuran normal. Jadi, lubang selalu lebih kecil daripada porosnya. Terus nggak bisa masuk dong Pak. Iya, secara normalnya emang nggak bisa masuk. Makanya dipaksa gitu ya, dipaksa. Entah lubangnya dipanasin dulu gitu ya, biar sampai memuai, baru porosnya dimasukin. Atau porosnya yang didinginin, biar bisa masuk. Nah, kenapa ada suayan paksa? Buat apa gitu kan? Ada yang tahu suayan paksa buat apa? Ada yang tahu nggak? Suayan paksa buat apa? Halo, halo.
Jadi porosnya selalu lebih besar daripada lubang. Ini suaian paksa. Jadi masukinnya juga dipaksa gitu, dalam tanda kutip dipaksa. Harus ada proses gitu untuk memasukkan. Entah itu dipaksa menggunakan gaya gitu ya, menggunakan misalnya Terus Pak. ditekan gitu ya dengan gaya tertentu atau dipanaskan atau didinginkan gitu. Terus Ada yang tahu buat apa suaian paksa? Ya, emang kenapa kalau nggak ada celah? Biar nggak ada celah misalnya untuk sesuatu yang kenapa? Kenapa? Gimana? Ya, salah satunya itu ya. Jadi untuk penyambungan ini, penyambungan permanen salah satunya itu. Nah, salah satu alasannya itu. Tapi ada berbagai macam alasan lain. Yang alasan yang kedua itu adalah kita pengen menjadikan itu sebagai transmisi daya. Transmisi daya maksudnya gimana? Antara lubang dengan porosnya ini ya. Ya, anggaplah gambarnya bagus ya. Kalau misalnya si porosnya muter, ini lubangnya juga ikut muter gitu. Ini untuk transmisi daya. Karena kan dia pakem ya. Pakem, tahu nggak kan pakem? Jadi kalau misalnya porosnya muter, ya lubangnya juga ikut muter gitu. Nah, ini salah satu alasannya untuk transmisi. Nah, kebanyakan roda gigi, tahu roda gigi? Roda gigi kan ada shaftnya tuh buat muter. Nah, ini menggunakan soyan paksa. Jadi roda gigi dengan shaftnya menggunakan suaian paksa. Gitu. Salah satu aplikasinya. Supaya bisa mentransmisikan daya. Nah, sedangkan kalau misalnya suaian pas, ini ya, suaian pas. Nah, suaian pas, si toleransi lubangnya ada di antara si ukuran dasar, juga toleransi toleransi porosnya juga sama ada di situ gitu ya. Jadi kemungkinan hampir mirip lah, hampir sama ukurannya ada di daerah sana. Ini untuk suaian pas gitu. Tergantung fungsinya. Kalian mau fungsinya kayak gimana? Apakah suaian longgar? Kalau suaian longgar tuh sekedar lubangnya bisa masuk aja gitu. Atau suaian paksa atau suaian pas. Gitu. Nah, ini banyak sekali aplikasinya pada bidang-bidang yang berhubungan dengan rotari atau mesin-mesin yang banyak berputar atau ada porosnya ya. Nah, banyak erat kaitannya ini tuh poros dengan biring atau bantalan. Kalau misalnya kita pengen hubungan antara poros dengan bantalannya itu suaiannya itu longgar gitu ya. Kalau terlalu longgar, dia akan menghasilkan getaran yang tinggi. Kenapa? Misalkan ini lubang, ini poros gitu ya. Kan dia berputar. Putaran itu akan menghasilkan gaya sentrifugal yang tinggi. Nah, ini kan ada gaya ke sini kan. Kalau misalnya goclek, ya istilah bahasa Sundanya goclek lah kalau diputer. Nah, ini getarannya akan sangat tinggi kalau misalnya terlalu longgar. Makanya bisa jadi menggunakan suaian pas. Tapi kalau suaian pas, di sini ada kemungkinan terjadi gesekan antara poros dengan lubang seperti itu. Ya, ini adalah strategi penggunaan toleransi pada hubungan lubang dengan poros. Ya, untuk aplikasi nantilah kita bahas lagi. Nah, ini yang penting konsepnya ngerti dulu. Ingat-ingat ya, tadi yang abu-abunya agak pudar itu adalah lubang. Sedangkan yang abu-abunya pekat atau lebih cenderung gelap itu adalah poros. Kita lihat dulu gambar yang sebelah kiri. Nah, gambar yang sebelah kiri ini adalah sistem suaian yang berbasis poros ya. Jadi kita anggap toleransi si porosnya itu tetap. Lihat nih, jadi yang abu-abunya gelap itu
Si tempat toleransinya tuh sama ya di sana semua. Nah, kita lihat nih. Jadi, misalkan ini ukurannya 45 gitu ya. Nah, si porosnya berarti batas batas maksimumnya 45, batas minimumnya ya anggaplah 44,8 misalnya ya. Kayak gitu. Nah, untuk kasus yang pertama, kasus yang ini itu adalah Swaian longgar. Kenapa? Karena toleransi dari si lubang ini sekecil-kecilnya itu 45, sekian, anggaplah 1. Sedangkan atasnya misalnya 45,5, misalnya seperti itu. Jelas, Iya Pak. kan? Ini longgar kan pasti kan? Jelas, Pak. Karena walaupun si ukuran si porosnya itu paling besar, ini tetap aja bakal masuk karena ukuran lubang yang paling kecilnya itu 45,1, masih lebih gede gitu kan? Ya, Pak. Nah, ini adalah Swaian longgar. Sedangkan untuk yang sebelahnya ini adalah Swaian pas, di mana toleransinya itu beririsan kayak gini ya. Nah, ini toleransinya beririsan. Ini masih tergolong Swaian pas atau transition fit. Nah, sedangkan kalau misalnya paksa ini kayak gini nih. Ini porosnya segini nih. Ini paling kecilnya aja misalnya 44,8. Ini paling kecil poros. Sementara lubangnya ini paling gede 44,5 misalnya ya. Terus paling kecil misalnya 44 pas gitu. Nah, ini porosnya yang paling kecilnya aja udah gede banget gitu kan. Sedangkan lubang yang paling gedenya aja udah kecil gitu. Ini pasti dipaksa cara masuknya. Gitu. Jelas ya? Nah, ini adalah sistem Swaian berbasis poros. Sedangkan untuk sistem Swaian berbasis lubang, kita anggap lubangnya yang tetap nih. Terus porosnya yang kita variasikan. Nah, ini yang longgar itu ketika porosnya punya toleransi yang lebih kecil. Di bawah ya, di bawah ukuran normalnya. Bapak masih kurang paham. Sementara ininya masih di atas. Nah, ini untuk yang pas, yang paksa seperti ini. Jadi, si porosnya itu lebih besar daripada ini ya, batas atas atau ES dari si lubangnya. Ingat-ingat lagi ininya ya, si simbol-simbolnya. Jadi, batas atas untuk poros itu ES. Pak, bisa diulang Pak pertanyaannya kayak gimana Pak? Kapital ya, bukan kapital. Kalau misalnya lubang, ini adalah ES, ini I, seperti itu. Dan seterusnya. Kayak gitu ya, ingat-ingat. Pokoknya yang atas itu S, yang bawah itu I. Nah, jadi maknanya kayak gimana tuh kalau misalnya ada huruf sama angka? Jadi penulisan suatu Swaian dilakukan dengan menyatakan ukuran dasarnya. Ukuran dasarnya misalnya ini nih yang angka nih, 45. Jadi ukuran dasar poros dan lubang harus sama. Ini yang salah satu poin penting ya. Poros sama lubang ukuran dasarnya harus sama. Langsung ke tabel. Diikuti dengan penulisan simbol toleransi masing-masing Ini poros kan? yang bersangkutan. Simbol untuk lubang harus dituliskan terlebih dahulu. Sebagai contoh kayak gini nih. Jadi ada toleransi kayak gini ya, 45. Berarti ke ini G7. tabel lubang. Ini maksudnya adalah toleransi untuk lubang ini. Bentar. Toleransi untuk lubang ya 45 H8. Iya, 21. Sedangkan toleransi untuk poros itu 45 G7 kayak gitu. Nah, sekarang maksudnya apa nih? 4 G7 H8 80 sampai Oh iya, cara penulisan 80 sampai dengan ya. 100. Sama-sama aja. Nah, ini artinya itu adalah ukuran ya, dasarnya nah itu Pak, yang itu 45 mm dan lubang dengan penyimpangan H berkualitas toleransi 8. Dan juga poros dengan penyimpangan G kualitas toleransi 7. Maksudnya apa? Next slide. Jadi ada ya bingung kan apa sih ini huruf? Ya, Pak. Di sini ya, Pak. maksudnya apa? Nah, jadi di sini F ya berarti yang 36 Pak. toleransi standar dan penyimpangan
fundamental, 36. di mana toleransi standar besarnya ditetapkan sebagai suatu fungsi ukuran dasar. Simbol yang dipakai untuk menyatakan besarnya toleransi adalah suatu simbol angka. Nah, ini yang disebut angka kualitas. Misalnya kayak Meter. tadi ya, Meter. H8. Nah, ini adalah Terus ke toleransi tabel yang Yang itu standar. Pak. Jadi ini adalah tebalnya toleransi. Misalnya tadi ya, ukuran dasar. Nah, ini adalah tingginya nih. Ini si toleransi standar. tabel yang 1.0. A22 Pak. Nah, Bentar, Pak, sedangkan bentar, Pak. penyimpangan fundamental ini pakai I ya, penyimpangan. Yaitu posisinya Oh, iya. daerah toleransi terhadap garis 0 atau garis ukuran normal 4 ini ya. Pak. Nah, jadi jarak dari ini sampai sini itu adalah penyimpangan Belum Pak. Belum, Pak. Kan Pak 4. fundamental. Iya. Penyimpangan fundamental. Nah, ini dinyatakan sebagai simbol. Nah, ini nih penyimpangan fundamentalnya. A3. Nah, untuk yang kapital dia itu lubang ya. Kalau yang kapitil itu poros. Ingat-ingat. Nah, sekarang kita masuk ke ilustrasinya. Jangan bingung, kita pelan-pelan lihatnya ya. Nah, kita abaikan dulu garis yang ini nih, yang abu-abunya tebal. Kita lihat dulu yang ini nih, set ya. Yang abu-abunya itu enggak tebal, abu-abunya tipis. Nah, kita lihat dulu di sini 35, adalah garis 25 poros, berarti. misalnya tadi 45 ya. 35, Pak. Nah, Iya. kalau misalnya untuk lubang ya, ini penyimpangan fundamentalnya itu dimulai dari huruf A nih. Kalau misalnya huruf A ini jauh banget, jauh banget dari garis 0. Jadi amat sangat 35 jauh tambah daripada 36. garis 0. Nah, semakin ke kanan itu tuh semakin 71 Pak. garis 71. Kita lihat tuh. Semakin kanan semakin ke si penyimpangannya ya yang saya bilang. Nah, sampai di mana dia di H. Nah, H ini penyimpangan bawahnya itu pas dengan garis 0. Penyimpangan bawah ya, ingat-ingat. Jadi H untuk lubang, itu penyimpangan bawahnya, EI-nya itu pas di garis 0. Nah, semakin ke kanan, ya hurufnya ini ada JS, ada J, dan lain-lain, itu penyimpangannya udah turun ke bawah. Jadi penyimpangannya nih kita lihat ya. Untuk yang ya inilah anggaplah ini P, R dan lain-lain ini tuh udah di bawah garis 0 nih. Tuh lihat kita lihat. Udah di bawah garis 0. Jadi lubangnya udah lebih kecil daripada ukuran dasar kayak gitu. Belum Pak. Okay. Belum, Nah, Pak. itu Belum ada, Pak. Udah lubang. Pak, udah Kita lihat ada. poros nih. Kalau Itu yang misalnya standar poros, ISO kan Pak? dia dimulai dari bawah justru. Aku Pak udah Pak. Nah, kalau misalnya dia hurufnya itu A, berarti dia masih jauh lebih kecil daripada garis 0 ya, batas atas. Saya masih di teman Pak, bukunya. Nah, batas atasnya itu jauh daripada 0. Semakin ke kanan sampai hurufnya H Slide-nya gitu ya. bagiin Pak, slide-nya bagiin. Batas atas Slide-nya, Pak. poros berarti ES ya, Gimana, bukan Pak? EI. Batas atas. Batas atasnya itu sama dengan garis 0. Gitu. Baik, Pak. Ini untuk poros. Semakin ke kanan, semakin besar. Yaitu semakin lebih besar daripada ukuran dasar atau garis 0-nya. Kayak gitu. Oke. Nah, itu adalah untuk penyimpangan ini ya, penyimpangan fundamental. Jadi kita udah kenal ya huruf-hurufnya. Jadi kebayang nih ya kalau misalnya ya kita lihat aja dulu ininya nih. Si hurufnya H kapital dan G kapital. Berarti maknanya kayak gimana?
Nah, kita gambar lagi di sini nih. Untuk yang poros, kita pakai warna merah nih. Untuk yang poros, H kapital. Lihat nih poros H kapital, oh berarti EI-nya itu pas di garis 0 ya. Nah, ini adalah zona toleransi untuk si lubang nih. Kan kapital nih, H kapital. Ini untuk lubang. Oke, ya Yang ininya kita belum ngebahas ya berapa tebalnya, tebal zona toleransinya belum tahu. Yang penting kita tahu bahwa si EI-nya atau batas bawahnya itu pas di A11. garis A1 nol. A11. Sedangkan untuk si poros dia kan G. Lihat G ada di bawah sedikit gitu. Nah, si porosnya kayak gini. Nah, 18 ini Betul. po. 2430, Pak. Berarti ini suaian apa nih? Ayo, suaian apa ini? 2430. Gimana? Rafli Dava. Ini suaian apa? Apakah suaian longgar atau pas atau paksa? Longgar, betul sekali. Ini lihat nih batas bawah lubangnya. Itu tuh masih lebih gede daripada batas atas si poros. Ya. Jadi segede-gedenya poros itu masih lebih kecil daripada sekecil-kecilnya lubang. Jadi ini adalah suaian longgar. Gitu ya. Ini makna visualnya. Sekarang kita masuk ke berapa angkanya. Jadi untuk G berapa, H berapa gitu ya. Nah, ini adalah tabel toleransi ISO. Jadi ada beberapa lampiran di sini. Lampiran yang pertama ini menandakan toleransi standar untuk diameter sampai dengan 500 mm gitu ya. Nah, kita lihat dulu ini adalah toleransi standarnya ya. Jadi misalnya 45H8. Nah, maksudnya 8 ini tuh apa sih gitu? Berapa tebalnya? Kita langsung masuk ke contoh aja ya. Misalnya kasus yang tadi aja. 45H8 G berapa tadi ya? G5 misalnya lah. G5. Nah, untuk lubang itu tuh kayak gimana? Untuk lubangnya nih, lubangnya dulu aja. Kita udah tahu kalau misalnya H itu tuh si EI-nya itu tuh pas di 0 ya. Nah, sekarang berapa sih tebal ininya nih? Tebal zona toleransinya. ES. Nah, kita lihat angkanya 8. Nah, kita lihat toleransi standar untuk angka 8. Ini untuk yang diameter di bawah 500 mm ya. Kalau misalnya di atas 500 mm, nah lihatnya tabel yang A3 bukan A0. Jadi kita lihat tabel A0. Nah, ini adalah tabel A0. Jadi 84. kita bagi-bagi ya berdasarkan besar diameternya. Tadi 45. Masuknya kemana A45? Kolom yang mana? 84. Antara 30 sampai 50 ya. Jelas? Sampai sini? Pak, minus tuh karena di bawah ya Pak ya posisinya Pak. Terus angkanya berapa? 8. Berarti berapa tuh? 35 mikrometer. Ini mikro ya. 39 mikrometer. Berarti ini tebalnya sebentar. Berarti tebalnya ini adalah 39 meter gitu. Jadi kita tahu nih bahwa untuk lubang ya, untuk lubang itu tuh si L-nya dulu aja. Si L-nya itu adalah 45 pas ya. Untuk H-nya itu 45, Berapa? Sudah, Pak. ini mikrometer berarti Sudah, Pak. 039. Kayak gitu. Ini milimeter. Ready Pak. Jelas gak?
Ini untuk si Siapa? lubang. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Oh iya, ini sebenarnya kan ya karena kalian udah tahu H itu tepat di garis nol. Kalau misalnya mau lihat penyimpangan fundamental untuk poros, untuk lubang ya, nih yang ini nih. Kalau misalnya mau lihat ke tabel, kita lihat penyimpangan fundamental untuk lubang dengan diameter kurang dari 500. Nah, kita lihat tabel A21. A21. Nah, ini dia. Kita lihat ya, ini kan masuknya 45, berarti masuknya di sini ya, antara 40 sampai 50. Berapapun angkanya, H itu tetap 0 nih. Si EI-nya tetap 0 gitu, penyimpangan bawahnya. Nggak bakal lebih atau kurang daripada 0, berapapun angka H-nya. Gitu ya. Nah, itu adalah, jadi kita tahu bahwa EI-nya itu 0, terus ES-nya itu sama dengan 39 mikrometer. Nah, ini ES-nya 39 mikrometer. Nah, itu untuk lubang. Sekarang gimana kalau misalnya si poros nih. Poros, dia ada di G. Kita lihat dulu G posisinya ada di mana gitu ya. Nah, lihat nih. Penyimpangan fundamental untuk poros di bawah 500 mm. Berarti ini ya. Pak, ini lubang atau Kita poros, lihat Pak? tabel ini. Penyimpangan fundamental untuk D. Berarti A11. Lihat nih, A11. Lihat G. Oh, ini G. Terus diameternya berapa? 45 kan? Oh, berarti yang di sini. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Oh, berarti minus 9 si ES-nya. Penyimpangan atasnya tuh minus 9 daripada garis normal. Ya udah berarti. Nah, kita lihat ya. Ini kan batas atasnya si poros nih. Ini ES. Jaraknya itu minus 9 mikrometer. Sebentar. Ya, tulisnya di sini aja ya. ES-nya itu ini adalah minus 9 mikrometer gitu posisinya. Nah, terus tebalnya berapa tebal? Nah, kita lihat ini kan 5 ya, si toleransi standarnya. Kita lihat ke sini lagi, ke tabel A0. 5 itu berapa tuh? Nah, ini tetap ada di sini, tapi kita lihatnya 5. Oh, ini 11 gitu ya tebalnya, tebal toleransinya. Berarti di sini jaraknya 11 nih. 11 mikrometer. Berarti kita tahu bahwa ES-nya itu minus 9 mikrometer. Lalu EI-nya lebih minus lagi 11. Berarti ini minus 9, minus 11. Berapa nih? Minus 20 mikrometer gitu. Jadi toleransinya gimana? H-nya sama dengan H-nya bagian atas. Oh, berarti 45 dikurangi 9 mikrometer. Berarti ini 44,9 mikro. Nolnya 3 ya. Berarti ini 991 mikrometer. Sedangkan L-nya itu sama dengan 44 dikuranginya 20. Berarti ini 980 ya. Oh, ini bukan mikrometer, udah milimeter. Nah, gitu. Gimana, jelas? Jelas gak? Gini. Nah, sekarang saya mau cek. Siapa ya? Coba Windy Soalnya apa sih? Widyastuti. Halo Windy. Tiga belum soalnya. Nah, misalnya nih, saya mau nanya, kalau misalnya ada suatu poros ya jangan poros lubang lah. Lubang dia itu diameternya 80 ya, diameter ukuran dasar ya. 80 ininya itu misalnya F lah. F7. Nah,
berapakah, nah ini, berapakah penyimpangannya dan ya pokoknya tentukan berapa EI-nya, berapa juga ES-nya. Nah, pertama harus ngapain dulu nih Windy nih? Mau ngapain dulu? Yang ditanya EI-nya berapa, ES-nya berapa? Kita hapus dulu aja ya ini ya, biar jelas, biar lebih enak. Gimana Windy? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Nah, gimana sok yang paham deh, yang paham. Yang paham saya kasih poin. Kalau misalnya benar, poinnya itu 3. Ada yang mau? Jadi ada lubang nih. Lubang ini toleransinya kayak gini pokoknya. 80 ukuran dasarnya oleh toleransinya itu F7. Nah, tentukan berapakah EI dan berapakah ES. Jadi batas atas sama batas bawah toleransinya berapa? Gitu. Gimana? Bisa nggak Fajar? Aduh, salah lihat, Pak. Nah, pertama harus ngapain? Pertama, ini garis 0. Pertama harus ke tabel mana dulu nih? Atau mau saya contohin dulu? Tabel mana? Lubang. Ini lubang F kapital. Lihatnya dari situ aja. Kalau kapital itu lubang, kalau kapitil itu poros. Berarti tabel mana? Yang mana? A2 berapa? A21 ya, Jelas, langsung Pak. aja. Nih, A21, penyimpangan fundamental untuk lubang. Kita lihat A21. Nah, lihat tuh. Masuk ke kolom yang mana nih di sini? Kan 80 ya. Oh, jangan 80 lah. 85 lah biar masuknya ke sini ya. Nah, 85 lah. Jadi biar nggak ambigu. Ini 85. Nah, kalau 85 masuknya ke sini ya. Ya. Terus tadi F. F berarti yang mana F? F yang ini ya. Berarti ini 36. Plus 36. Berarti ke atas nih batasnya. Ke atas ya. Nih. Jadi gimana? Ini ya jaraknya itu adalah 36 Salah lihat, Pak. mikrometer. Terus gimana nih? Terus ke tabel mana? Kita udah tahu. Berarti ini adalah EI atau ES ini? Ini EI atau ES? Hah? EI, betul sekali. Terus, untuk menentukan ES-nya kita perlu lihat tabel mana? Yakin kau? Kan penyimpangan mah udah ketahuan, ngapain dicari lagi? Tinggal nyari apanya nih? Tebal ininya udah ketahuan belum? Hah? Tebal ininya udah ketahuan belum? Tebal toleransi. Berarti 7 kan nih tebal toleransinya kan? 7 ya. Nah, ngelihatnya kemana? Ini namanya toleransi standar. Nol. Lihat diameternya berapa. Nol. Kalau A3 mah diameternya lebih dari 500. Ini berapa diameternya? 85. Berarti 3, masukin Pak, jadi mana 0. tabelnya?
A0 nih, A0 nih. Toleransi standar. Iya di nol, Bawah Pak. 500 mm. Kita lihat nih A0. Dia masuk kemana tadi? Ini ya. Terus angkanya berapa tadi? 7 kan? Berarti ini nih 35. Ini tebalnya nih, tebal toleransinya. Nah, jadi ini tebalnya tuh 35 mikrometer. Berarti ES-nya berapa ES-nya? ES itu diukurnya dari bawah ya. Berapa tuh? Berapa? Berapa? 71 mikrometer gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu batas atasnya, ya udah berarti 85 ditambah 85 mili ditambah 71 mikrometer. Jadi 85,071 gitu ya milimeter. Terus L-nya itu sama dengan 85,036. Nah, gitu. Nah, itu mah nggak kehitung inilah ya. Sekarang masih ada waktunya kan. Sekarang ini cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Jelas, Pak. Coba tebak ya. Jadi yang ditanyanya itu adalah EI sama ES-nya aja lah. Nggak usah H sama L. EI sama ES-nya ya yang ditanya ya. Cepet-cepetan nih. Siapa yang cepat dan benar, saya kasih poin 3. Tapi kalian nggak pegang tabel ya? Kalian udah punya buku belum? Bukannya beli. Yang udah siapa aja yang udah? Hah? Ya, yang udah ya cuma 1 orang, Fajar doang. Waduh, ini susah nih. Karena tabelnya adanya di buku. Atau ya siapalah yang mau jadi Oh iya, betul, betul. Ya, 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 ya. Nih, saya share di WhatsApp ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, masih uploading.